hari ini saya akan men-sharingkan atau berbagi informasi tentang program studi kesehatan masyarakat dan peminatannya atau konsentrasinya. Nah, jadi buat kalian rekan-rekan calon mahasiswa atau kalian sudah jadi mahasiswa yang sementara pemilihan atau sementara untuk melihat kira-kira di program studi kesehatan masyarakatnya saya mau lebih baiknya ke peminatan atau konsentrasi apa ya. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir peminatannya itu cocoknya saya dengan yang mana. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang peminatan dalam program studi kesehatan masyarakat. Nah, jadi kesehatan masyarakat ini atau sering kita sebut dengan Kesmas ialah bidang ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Atau yang biasa lebih banyak orang kenal yaitu kesehatan masyarakat ini lebih mengarah kepada pencegahan penyakit. Pencegahan, kemudian promosi dan rehabilitatif ya. Peminatan dalam Kesmas memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada area tertentu sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jadi, di gambaran dari program studi kesehatan masyarakat ini, saya akan memberikan gambaran-gambaran tentang peminatan yang umumnya digunakan di beberapa kampus baik swasta atau negeri. Cuman tergantung dari program studi dan dari kampusnya ya. Jadi ada beberapa kampus yang mungkin berbeda dengan kampus lainnya tentang peminatan dari program studi kesehatan masyarakat ini. Namun yang pada umumnya saya akan berikan gambaran kepada kalian semua. Nah, peminatan yang pertama ada namanya biostatistik. Nah, di mana teman-teman ketika mengambil peminatan ini, maka akan lebih belajar mendalam tentang metode statistik untuk menganalisis data kesehatan dan populasi. Ya, jadi di biostatistik ini, teman-teman semua akan mempelajari tentang bagaimana pengumpulan data, pengambilan data, menganalisis data, sampai pengolahan data, kemudian menyajikan data. Di suatu lokasi atau di satu populasi masyarakat, misalkan ada di desa atau di kecamatan, di kabupaten, provinsi, bahkan di satu negara ya. Jadi biostatistik ini lebih banyak akan melakukan pencatatan tentang metode-metode pengambilan data, analisis data, pengumpulan data yang disajikan dengan aplikasi atau dengan secara manual. Jadi itu tugasnya biostatistik. Kalau kita lihat yang kerja di bidang biostatistik ini lebih banyak ke peneliti atau ada juga kalau instansi pemerintah yaitu badan statistik ya, yang mengambil atau yang linear dengan peminatan ini. Kemudian ada namanya peminatan epidemiologi, peminatan atau konsentrasi ya. Epidemiologi yaitu mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, epidemiologi ini kalian akan belajar tentang bagaimana misalkan dalam suatu daerah itu terjadi penyakit. Misalkan di satu desa terjadi penyakit yang signifikan, yang sangat berkembang, contohnya misalkan demam berdarah di desa A. Nah, teman-teman akan yang mengambil jurusan ini atau peminatan ini akan melihat kira-kira apa yang menjadi faktor-faktor penyebab sehingga di desa ini signifikan terjadi demam berdarah. Nah, apa yang mempengaruhi dari lingkungannya kah atau dari pola kehidupannya seperti apa? Bahkan bisa juga dari sumber penyakitnya, sumber penyebabnya. Misalkan kalau kita lihat di global ya, secara global di beberapa tahun lalu, di awal 2020 sampai 22 itu kita diserang dengan namanya COVID-19 atau penyakit atau virus COVID-19. Nah, jadi orang-orang epidemiologi ini yang akan melihat, yang akan mempelajari penyebaran penyakitnya, mulai dari virus ini bertumbuh,
virus ini berkembang, kemudian dia bisa menjangkit ke manusia, kemudian dia bisa menyebarkan ke satu negara, kemudian secara global. Nah, itu seperti apa? Nah, epidemiologi akan mempelajari lebih dalam. Nah, setelah penyebaran itu, bagaimana penanganannya? Nah, epidemiologi lah akan mempelajari lebih dalam. Nah, jadi kalau teman-teman yang minat dengan minat dengan konsentrasi atau peminatan epidemiologi, maka itulah yang akan dipelajari ya. Jadi penyebaran penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhinya yang ada di satu daerah, satu desa misalkan, bahkan seperti COVID-19 di satu negara, bahkan sampai dia terjangkit ke banyak negara. Ya, kemudian ada namanya peminatan atau konsentrasi promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini teman-teman mempelajari tentang strategi untuk meningkatkan perilaku sehat pada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi salah satu pilar pada prodi kesehatan masyarakat. Nah, promosi kesehatan, jadi teman-teman akan mempelajari lebih dalam tentang strategi dalam meningkatkan kesehatan di suatu daerah yang tentunya terjadi misalkan kehidupan atau terjadi peningkatan penyakit. Nah, kira-kira kebiasaan apa yang mereka lakukan sehingga mereka banyak terjadi penyakit-penyakit di daerah tersebut. Maka tugas dari promosi kesehatan yaitu memberikan sosialisasi, memberikan strategi penyuluhan supaya mereka bisa berubah dari kehidupan dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Nah, promosi kesehatan ini sangat bermanfaat ya, bukan cuma di masyarakat global atau di masyarakat secara umum, tapi promosi kesehatan juga sangat berlaku di kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita dalam keluarga. Karena seorang promosi kesehatan, seorang petugas promkes, dia harus bisa memperhatikan dirinya supaya sehat dulu, baru dia bisa mempromosikan atau bahkan orang lain bisa melihat, oh ya, si A memang sudah melakukan perilaku hidup sehat. Maka ketika kita melakukan promosi, maka orang yang kita sosialisasikan akan mengikuti. Ya, memang betul bahwa kita harus perilaku hidup sehat. Nah, peminatan promosi kesehatan ini juga sudah ada yang berdiri sendiri. Jadi dia bukan masuk dalam peminatan lagi, tapi dia sudah berdiri sendiri dalam satu program studi. Program studi program studi promosi kesehatan. Ya, jadi kalau ini adalah program studi kesehatan masyarakat, peminatannya promosi kesehatan. Tapi di promosi kesehatan ini juga sudah ada program studi tersendiri. Jadi tidak masuk lagi dalam peminatan dari kesehatan masyarakat. Nah, jadi teman-teman tinggal memilih mau pilih jurusan khusus promosi kesehatan, prodi khusus promosi kesehatan, atau prodi kesehatan masyarakat peminatan promosi kesehatan ya. Jadi itu terserah dari teman-teman. Yang pastinya peluang kerja dari promosi kesehatan itu sangat banyak, baik di swasta atau di negeri, terutama di instansi negeri ya, karena di dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit itu rata-rata membutuhkan tenaga promosi kesehatan. Selanjutnya ada peminatan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang kita sebut dengan K3. Nah, di peminatan ini teman-teman akan mempelajari upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau K3 ini sering sekali kita lihat di industri-industri atau di pabrik-pabrik, di tambang, di berbagai macam ya. Terutama di pabrik-pabrik tadi yang saya sebut bahwa biasa kita lihat posternya utamakan kesehatan dan keselamatan kerja ya, banyak sekali terpampang ya, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di peminatan ini teman-teman akan mempelajari lebih dalam supaya bekerja itu lebih aman, supaya lebih safety, supaya tidak terjadi kecelakaan pada saat bekerja, sehingga tidak terjadi penyakit akibat kerja, supaya selamat ya. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa kalau kita tidak safety, kita tidak menggunakan SOP tentang prosedur dalam bekerja, maka bisa saja kita terjadi kecelakaan, bahkan bisa sampai meninggal
Nah, ini kalau dicontoh di pabrik-pabrik ya, atau di perusahaan-perusahaan besar, industri-industri besar yang berhubungan dengan tingkat safety, tingkat ketiga yang sangat tinggi. Namun, ketiga ini juga berlaku bukan cuma di pabrik, tapi di pekerjaan-pekerjaan kecil di dalam kantor. Nah, contohnya seperti gambar di atas ini. Misalkan kita duduk pada posisi yang tidak benar atau tidak pas, ya. Biasanya kan kalau kita bekerja terburu-buru, kita duduk di kursi yang kita tidak tahu atau tidak sadari bahwa kursi ini adalah kursi roda, sehingga saja kita bisa saja terjatuh karena salah dalam posisi duduk. Atau kita misalkan karena terburu-buru berjalan cepat tanpa memperhatikan ternyata ada kabel di bawah kita, dan kita bisa jatuh karena terkena kabel yang ada di lantai. Atau pada posisi dalam mengangkat barang, posisi yang tidak tepat dalam mengangkat barang membuat pinggang kita atau badan kita sakit, atau kita biasa bilangnya keseleo. Dan berbagai kejadian yang nampaknya sepele tapi kita hiraukan, yang itu bisa menyebabkan kita menjadi ini tadi disebut penyakit akibat kerja. Nah, kalau teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh, silakan pilih di peminatan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Contoh lainnya, misalkan dalam rumah ya, dalam rumah lagi ini. Contohnya misalkan ketika kita memasak, kita menggunakan kompor gas di dapur, maka kita harus melihat atau kita harus usahakan di dapur kita memiliki ventilasi udara atau jendela. Sehingga ketika misalkan terjadi gas yang bocor, maka gas ini tidak akan menumpuk di ruangan, di satu ruangan, di dapur. Ketika ada gas yang bocor, kalau ada ventilasi, maka ada udara yang masuk, sangat kecil kemungkinan akan terjadi ledakan. Tapi kalau misalkan tidak ada ventilasi, masak secara tertutup di satu ruangan, di dapur misalkan, ketika ada percikan api karena ada gas yang bocor, maka bisa saja terjadi ledakan. Dan ini banyak sekali kasus yang terjadi ya. Kemarin kita lihat di TV bukan tabung yang meledak ya, tapi karena gas yang bocor dari tabung yang mengumpul di satu ruangan, ketika ada percikan api dia meledak, menimbulkan korban, bukan saja menjadi penyakit, tapi bisa menjadi kematian berakibat fatal. Nah, di peminatan K3 ini, kesehatan dan keselamatan kerja, sudah ada juga program studi yang berdiri sendiri ya. Jadi teman-teman tinggal memilih mau masuk di program studi kesehatan masyarakat peminatan K3 atau langsung ke program studi kesehatan dan keselamatan kerja ya. Teman-teman bisa memilih, silakan. Kemudian ada namanya peminatan kesehatan lingkungan. Nah, di kesehatan lingkungan, teman-teman akan mempelajari lebih dalam tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Ya, jadi misalkan ya, contoh, misalkan di satu daerah, misalkan ada pabrik besar, ya seperti gambar di atas ini, ada pabrik besar, tapi pabrik ini tidak mengelola limbahnya dengan baik. Akhirnya terjadilah namanya berdampak pada lingkungannya, di lingkungan sekitar pabrik. Nah, lingkungan sekitar pabrik ini masyarakat mengeluh, ada gatal-gatal misalkan, atau terjadi penyakit kulit, batuk, ispa dan sebagainya. Karena kenapa? Karena di pabrik ini mereka tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar, sehingga berdampak pada kesehatan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat ya. Nah, itu contoh di kawasan pabrik. Contoh lainnya, misalkan di satu desa yang memiliki kebiasaan seperti yang gambar di bawah ini, membuang air besar sembarangan. Ada yang buang air besar di bawah pohon, teman-teman lihat ya, pohon kelapa atau di sembarangan lah ya. Ini hanya contoh. Kemudian ada juga masyarakat yang sering buang air besar di kali atau di sungai. Nah, ini sebenarnya memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar atau yang ada di lingkungan yang lumayan jauh dari desa tersebut. Karena kalau yang buang air besar di kali atau di sungai,
kotorannya akan mengalir sampai ke bawah, ya. Nah, dampaknya seperti apa? Tentu saja bisa berakibat kepada masyarakat yang misalkan mencuci pakaian di bagian bawah karena terkena kotoran manusia, jadi ya bisa berakibat sakit penyakit seperti ya banyak ya, seperti penyakit kulit, atau bisa juga terjadi penyakit pencernaan, atau bisa saja juga dari orang yang buang air besar sembarangan ini ada lalat yang hinggap kemudian membawa ke rumah dan menyentuh makanan yang ada di rumah, sehingga bisa membawa kuman penyakit terhadap makanan. Ya, itu adalah peminatan kesehatan lingkungan. Jadi teman-teman akan lebih dalam mempelajari tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan pada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada namanya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini mempelajari kesehatan reproduksi tentu saja pada manusia, yaitu pria dan wanita. Nah, bagaimana supaya organ reproduksi manusia sehat, tidak berpenyakit, dan bisa bereproduksi, memberikan keturunan yang baik, maka teman-teman mempelajari di peminatan ini. Nah, banyak sekali kasus orang keluarga ya, satu keluarga suami istri sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak memiliki keturunan. Nah, ada apa? Nah, mungkin karena organ reproduksinya kurang baik, organ reproduksinya tidak sehat. Maka di peminatan ini teman-teman akan mempelajari lebih dalam bagaimana supaya reproduksinya wanita dan pria ini sehat dan bisa memberikan keturunan yang baik. Disinilah peminatannya. Peminatan ini sangat cocok sekali bagi kalian yang ingin melanjutkan dari program D3 keperawatan atau D3 kebidanan, lanjut ke S1 kesehatan masyarakat. Sangat cocok untuk memilih peminatan kesehatan reproduksi karena bidang ilmunya sudah cocok, sudah mirip ya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih. Kemudian selanjutnya ada namanya peminatan gizi kesehatan masyarakat. Nah, di peminatan ini teman-teman akan mempelajari peran gizi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, jadi lebih banyak akan mempelajari kandungan-kandungan gizi dari makanan, sayur, buah, apalagi dan sebagainya ya. Sayur, buah, ikan, daging, ayam atau sapi dan sebagainya. Bagaimana kandungan dalam gizi makanan ini bisa terpenuhi kepada manusia supaya tidak terjadi yang namanya badan yang over ya, melebihi atau kelebihan berat badan, atau bisa juga kekurangan berat badan. Nah, di dalam ilmu gizi ini teman-teman lebih mempelajari bagaimana kandungan gizi pada makanan supaya bisa teratur untuk dikonsumsi di masyarakat, supaya tidak terjadi penyakit-penyakit karena kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Jadi takarannya harus pas ya. Nah, pada peminatan ini juga sudah ada program studi yang berdiri sendiri menjadi program studi gizi ya, gizi kesehatan. Jadi teman-teman bisa memilih program studi kesehatan masyarakat, peminatan gizi kesehatan masyarakat, atau program studi langsung ke gizi kesehatan masyarakat. Ya, teman-teman tinggal memilih maunya yang mana, cocoknya di mana. Intinya semuanya bagus. Oke, kita lanjut lagi. Ada namanya peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan atau yang biasa disingkat dengan AKK. Peminatan ini kalian akan mempelajari lebih dalam tentang kebijakan dan sistem kesehatan. Bagaimana kalau misalkan dalam suatu organisasi cara memilih atau menentukan pemimpin yang baik, kemudian pengelolaan sumber daya manusia di organisasi tersebut, misalkan di kantor dinas atau di negeri, di instansi pemerintah atau di instansi swasta ya. Jadi memilih sumber daya manusia yang bagus untuk bekerja yang pas dengan posisi pekerjaannya. Nah, di administrasi kebijakan kesehatan ini kalian akan mempelajari lebih dalam tentang hal itu ya, supaya SDM-nya cocok, bisa berjalan dengan baik,
serta bisa mengambil kebijakan dengan baik tentang suatu masalah yang dihadapi pada suatu institusi atau organisasi, maka teman-teman akan mempelajari lebih dalam pada jurusan atau pada peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan. Tentu saja yang berhubungan dengan kesehatan ya. Bisa misalkan kalau teman-teman sudah bekerja, bisa misalkan di contoh ya di rumah sakit. Contoh ya, misalkan ada seorang pasien yang datang tapi belum memiliki belum terdaftar dalam JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana kebijakan yang harus diambil oleh pemimpin atau instansi atau institusi rumah sakit tersebut? Apakah mau menerima atau menolak dan sebagainya, itulah yang akan dipelajari di peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan. Nah, sebagai informasi, administrasi kesehatan ini juga sudah memiliki program studi tersendiri. Ya, jadi teman-teman bisa langsung mengambil bisa langsung mengambil prodi administrasi kesehatan atau bisa mengambil prodi kesehatan masyarakat, peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan ya. Terserah dari teman-teman. Selanjutnya ada namanya peminatan manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit yaitu mempelajari pengelolaan dan administrasi rumah sakit ya. Jadi ini khusus ke rumah sakit, tidak bisa ke puskesmas, ke instansi lainnya. Jadi khusus ke rumah sakit. Contoh, misalkan bagaimana mengatur jadi ada kemiripan dengan AKK tadi ya, administrasi dan kebijakan kesehatan. Ada kemiripan. Jadi mengelola rumah sakitnya dengan baik dan benar seperti apa, mulai dari sumber daya manusia, dari dokternya, perawatnya, bidannya, sampai kepada petugas non medis, misalkan ke bagian kebersihannya, kepada supplier juga termasuk yang menyuplai bahan makanan, yang menyuplai obat-obatan, alat-alat kesehatan, seperti apa mengaturnya, mengelolanya. Nah, maka di manajemen rumah sakit, peminatan manajemen rumah sakit mempelajari lebih dalam. Jadi sangat cocok buat kalian yang akan memilih bekerja di rumah sakit atau yang sudah bekerja di rumah sakit yang ingin mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat atau S1-nya, bisa memilih peminatan ini. Ya, karena sekarang ada namanya kuliah RPL ya, rencana rekognisi ya, kuliah lampau. Jadi bisa mengkonversi dari nilai-nilai pada saat dia kuliah di D3 atau bisa mengkonversi dari pengalaman kerja dia dengan misalkan melampirkan sertifikat dan surat keterangan dan sebagainya ya, bisa memilih manajemen rumah sakit. Ya, khusus rumah sakit ya. Selanjutnya, manajemen informasi kesehatan. Peminatan manajemen informasi kesehatan, jadi kalian akan mempelajari lebih banyak tentang pengelolaan data, pengelolaan data dan informasi kesehatannya. Nah, jadi kalau tadi di kalau tadi di pengelolaan rumah sakit, kalau sekarang di pengelolaan data informasi kesehatan. Nah, seperti apa itu? Misalkan pasien yang kita rawat, di-input datanya, disimpan datanya, dikelola dengan baik, mulai dari awal dia datang, periksa, berobat, kapan, tanggal, bulan, tahun, kemudian dia melakukan pemeriksaan kembali, kapan, kemudian ketika dia sakit dan dia sembuh, misalkan kalau dia datang berobat lagi, kalau dia datang melakukan pemeriksaan lagi, maka kita harus menyimpan dengan baik data-data tersebut. Supaya kenapa? Suatu saat kalau dibutuhkan ketika dia sakit, maka sudah ada rekam mediknya, sudah ada datanya. Dokter bisa melihat histori dari penyakit yang pernah dia alami sampai dia sembuh atau sampai dia sakit kembali. Ya, jadi informasi itu sangat penting ya, informasi pasien, supaya lebih cepat, lebih tepat, dan penanganannya lebih tepat ya, supaya lebih cepat dalam pengolahan data. Kalau dibuka langsung input nama, misalkan langsung keluar, oh si A ini pernah seperti ini, tahun begini pernah datang ke rumah sakit, keluhan ini dan sembuh, sekarang dia datang lagi. Ya, seperti itu ya, manajemen informasi kesehatan.
Oke. Kalau tidak salah di peminatan ini juga sudah ada program studi tersendiri ya tentang manajemen informasi kesehatan ya. Jadi tidak lagi masuk dalam lingkup prodi kesehatan masyarakat, tapi sudah ada juga yang berdiri sendiri, manajemen informasi kesehatan, prodi manajemen informasi kesehatan. Tapi itu adalah pilihan dari teman-teman, mau masuk di prodi kesehatan masyarakat, peminatan manajemen informasi kesehatan, atau langsung di program studi manajemen informasi kesehatan ya. Itu terserah dari kalian. Kemudian ada juga namanya manajemen pelayanan kesehatan. Kalau tadi ini adalah informasi kesehatan, ini pengelolaan administrasi rumah sakit, dan ini administrasi kebijakan kesehatan. Jadi ke 1, 2, 3, 4. Nah, jadi keempat peminatan ini memiliki kemiripan yang hampir sama ya, serupa tapi tidak sama ya, jadi mirip. Nah, ini adalah manajemen pelayanan kesehatan. Teman-teman akan mempelajari tentang pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kalau tadi ini pengelolaan data, tapi yang ini adalah peningkatan kualitas pelayanan. Nah, tentu saja pelayanan itu sangat dibutuhkan bagi petugas kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, atau di klinik. Karena pelayanan yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi pasien. Saudara bayangkan, misalkan kalau kita datang ke rumah sakit, terus petugasnya cuek-cuek ya, atau mukanya sinis, tidak ada senyum, maka kita sebagai pasien akan merasa, wah ini tidak bagus, tidak baik. Kita merasa memilih pindah aja dari rumah sakit atau klinik atau puskesmas, karena kualitas pelayanan yang tidak baik di rumah sakit, puskesmas, atau klinik tersebut. Jadi kualitas pelayanan kesehatan dari petugas kesehatan tentunya baik dokter, perawat, bidan, termasuk juga petugas-petugas non kesehatan, misalkan petugas kebersihan, kalau memberikan senyum kepada pasien yang lewat, tentu saja ini akan memberikan aura positif kepada pasien untuk lebih sehat, lebih senang, lebih cepat sembuh ya. Jadi pasien itu bisa sembuh bukan hanya karena dia minum obat, bukan saja dia istirahat tidur, tapi karena kontak dengan petugas kesehatan di rumah sakit dengan senyuman, terutama dengan senyuman, salam sapa akan membuat pasien lebih merasa happy ya, lebih merasa gembira dan bisa menambah immunity supaya dia bisa cepat sehat. Ya, jadi itulah peminatan yang ada di program studi kesehatan masyarakat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kampus, masing-masing kampus memiliki peminatan yang berbeda-beda. Namun ini yang pada umumnya ada di peminatan program studi kesehatan masyarakat yang ada di kampus baik negeri atau swasta. Sekarang prospek kerja lulusan kesehatan masyarakat. Nah, lulusan kesehatan masyarakat memiliki prospek kerja yang luas di berbagai sektor, antara lain instansi pemerintah, ya tentu saja bisa di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Puskesmas, ya. Kemudian organisasi non pemerintah atau biasa disebut dengan LSM atau NGO, non government organization, yaitu bisa terlibat dalam program kesehatan masyarakat seperti melakukan penyuluhan. Biasanya kalau di LSM itu banyak tenaga-tenaga yang dibutuhkan sebagai tenaga konsultan kesehatan ya, atau bisa juga kepada penyelenggara ya yang bekerja sama dengan NGO baik nasional maupun internasional ya. Banyak sekali NGO yang bergerak dalam bidang kesehatan. Contohnya Care International. Kemudian contohnya apalagi UNICEF dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali organisasi kesehatan non-profit yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian teman-teman bisa bekerja di rumah sakit sebagai tenaga ahli, manajer, atau analis kesehatan, atau bisa juga sebagai tenaga promosi kesehatan, sebagai tenaga administrasi kesehatan di rumah sakit. Bisa juga ditambahkan ya, bisa juga di puskesmas atau di klinik ya, baik swasta atau negeri.
Kemudian industri swasta, yaitu teman-teman bisa bekerja di industri farmasi, di industri farmasi, perusahaan asuransi, perusahaan konsultan, dan perusahaan lainnya. Jadi karena kita di kesehatan masyarakat memiliki banyak peminatan, ya, yang seperti yang saya sebut di awal tadi, kita belajar K3. K3 itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik. Kemudian karena kita ada KK, jadi bisa masuk di back office, ya, di dalam kantornya, mengurus administrasinya. Kemudian perusahaan asuransi, ya, teman-teman yang berminat untuk bagian lapangan bisa juga, karena kita punya peminatan promosi kesehatan, ya. Jadi banyak sekali bidang-bidang usaha yang kita bisa masuk bekerja. Kemudian teman-teman juga bisa bekerja dalam lembaga pendidikan, misalkan menjadi tenaga pengajar atau misalkan menjadi dosen. Bisa menjadi dosen di kampus-kampus swasta atau negeri, atau bisa juga sekolah. Tentu saja kalau dosen, teman-teman harus menyelesaikan pendidikan magister dulu, ya, supaya bisa mengajar di kampus. Tapi kalau cuma S1, tentu teman-teman bisa mengajar di sekolah, ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Khususnya di SMK, ya, karena kalau SMK ada namanya jurusan keperawatan, ya. Jadi teman-teman bisa mengambil teman-teman yang lulus kesehatan masyarakat bisa mengajar di sekolah menengah kejuruan, ya, baik di keperawatan atau kebidanan, atau bisa juga di bagian administrasi karena teman-teman belajar tentang AKK tadi. Nah, yang lebih penting, teman-teman bisa menjadi seorang wirausaha, misalkan membuka praktik konsultasi kesehatan, atau bisa juga, bukan tidak mungkin, teman-teman bisa memiliki namanya rumah sakit swasta atau memiliki klinik swasta. Bukan tidak mungkin teman-teman bisa memiliki apoteker, bekerja sama dengan apoteker, dokter, atau perawat. Teman-teman bisa membuka wirausaha, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan usaha yang tidak berhubungan dengan kesehatan juga bisa. Yang penting dasarnya administrasinya teman-teman sudah tahu, ya. Jadi semuanya bisa. Nah, selanjutnya, ya, kemampuan yang dikuasai lulusan kesehatan masyarakat. Ya, kemampuannya ini ada banyak, ya, mulai dari analisis data kesehatan, karena bisa menganalisis data kesehatan untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan intervensi. Tadi masuk di program studi pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan pengelolaan rumah sakit, ya. Kemudian perencanaan program kesehatan, ya, bisa merancang program kesehatan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya, khususnya buat teman-teman yang sudah bekerja misalkan nanti di puskesmas. Membuat program ini sangat penting, ya, di puskesmas, rumah sakit, atau dinas kesehatan. Kementerian Kesehatan juga termasuk. Kemudian kemampuan lulusan kesehatan masyarakat bisa mengkomunikasikan informasi kesehatan kepada masyarakat, ya, tentu saja pola kebiasaan masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat. Manajemen kesehatan bisa mengelola sumber daya dan program kesehatan dengan baik. Epidemiologi menganalisis dan mengendalikan penyakit. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, mengelola risiko di tempat kerja supaya tidak terjadi kecelakaan akibat kerja, supaya tidak terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan penyakit. Mengelola risiko di tempat kerja, K3 itu sangat penting, ya. Kemudian kesehatan lingkungan, menganalisis dan mengelola dampak lingkungan terhadap kesehatan supaya lingkungan di sekitar tempat pabrik tadi, ya, misalkan bukan cuma di pabrik sebenarnya, di sekitaran kita juga. Misalkan di desa kita ada kita mau buat kandang ternak sapi misalkan, jadi kita harus bisa mengelola limbah kotoran sapi itu supaya tidak menyebabkan bau di lingkungan sekitar. Nah, itu juga sangat penting, ya. Kita mengambil contoh yang sederhana saja di lingkungan kita. Kandang sapi yang kita buat itu jangan sampai mencemari lingkungan yang ada di sekitar tempat kita tinggal, ya. Jadi kita harus bisa mengelola dengan baik supaya tidak terjadi bau akibat kotoran dari sapi. Ya, itu lagi contoh, ya. Kemudian kemampuan dari gizi masyarakat, memberikan edukasi dan intervensi gizi, ya, memberikan edukasi makanan yang sehat, makanan yang bergizi seperti apa, dan bisa mengintervensi
Misalkan kalau dia sudah obesitas atau kekurangan gizi, bisa kita masuk untuk memberikan contoh makanan yang baik seperti ini, porsi yang baik seperti ini, ya. Kemudian manajemen pelayanan kesehatan yang memungkinkan kualitas pelayanan kesehatan, tentu saja di instansi, di rumah sakit atau puskesmas atau klinik, ya, supaya pelayanan kita baik, supaya pasien kita cepat sembuh. Tentu saja pelayanan kesehatan ini sangat penting. Kesimpulannya, kesehatan masyarakat adalah bidang yang penting dan menarik dengan prospek kerja yang sangat luas, Peminatan dalam Kesmas memungkinkan kalian untuk mengembangkan keahlian spesifik sesuai dengan minat kalian, mempersiapkan kalian untuk berbagai peran di dunia kerja dengan bakal ilmu dan keterampilan yang diperoleh. Lulusan Kesmas dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi ya itu yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi program studi kesehatan masyarakat itu sangat penting, ya, bisa bekerja di berbagai aspek, berbagai institusi, baik yang ada di swasta atau negeri. Karena lulusan dari kesehatan masyarakat ini memiliki banyak sekali peminatan, banyak sekali konsentrasi yang dipelajari secara umum dan secara khusus, ya, ketika kita mengambil peminatan. Oke, terima kasih, sekian dan terima kasih tentang paparan program studi kesehatan masyarakat serta peminatan atau konsentrasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kami dari Gentry Academy mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.